Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Siang. Pekan ini 36 provinsi di Indonesia telah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2026. Penetapan UMP 2026 ini berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 49 tahun 2025 sebagai acuan perhitungan. Berikut kita akan simak Belinda Firda yang akan berbincang dengan 3 warga Mojokerto terkait kenaikan UMP 2026 dalam segmen Santap Siang. Pemirsa, pemerintah telah resmi menetapkan kebijakan untuk upah minimum di tahun 2026 setelah Presiden Republik Indonesia menandatangani pada tanggal 16 Desember 2025. Berbeda dari tahun sebelumnya, pemirsa, tahun ini akan disesuaikan dengan bagaimana kondisi inflasi, kondisi ekonomi, dan juga kondisi daerah masing-masing. Di atas kertas, idealnya harapan dengan kebijakan yang sudah ditetapkan ini akan melindungi bagaimana kesejahteraan pekerja dan juga melindungi dunia usaha. Namun bagaimana realitanya, kita akan mendengarkan pendapat pengusaha dan juga pekerja yang ada di Mojokerto, Jawa Timur sambil kita santap siang di Miber Cafe and Chicken Bar. Di tengah padatnya aktivitas masyarakat, Miber Cafe and Chicken Bar hadir sebagai tempat nongkrong yang nyaman dan bersantai dengan menggabungkan konsep kafe dan olahan ayam dengan harga terjangkau. Beragam menu ayam menjadi andalan, salah satunya Miber ayam gulai yang menjadi pilihan bagi pecinta rasa lokal dengan kuah kental dan rempah yang kuat, ditemani cemilan creamy popcorn crunchy yang renyah. Untuk minuman, Miber menyajikan pilihan kopi dan non-kopi, mulai dari cappuccino hangat hingga strawberry milk tea dan strawberry sundae yang segar. Perpaduan suasana nyaman, menu variatif, dan harga terjangkau menjadikan Miber Cafe and Chicken Bar sebagai pilihan tempat nongkrong sekaligus destinasi kuliner yang layak untuk dicoba. Pemirsa, kali ini sudah bersama saya ada Mbak Mega, Mbak Sofi, dan juga Pak Edwin. Kita akan berbincang terkait bagaimana tanggapan teman-teman saya yang ada di samping saya ini terkait kenaikan UMP di tahun 2026. Namun sebelum itu pemirsa, kita simak informasi berikut terlebih dahulu. Ya, sekarang 0,5 sampai 0,9. Ini adalah suatu kebijakan yang luar biasa dari Pak Presiden. Dan tentu nanti dalam pelaksanaannya kita harus bekerja sama dengan pemerintah daerah, memonitor bersama-sama sehingga harapan kita peningkatan kesejahteraan buruh dan industrinya tetap bisa berkembang itu menjadi kenyataan. Oke, kita mulai diskusi kita siang hari ini sambil dicicip-cicip. Oke. Kita berbicara upah minimum provinsi ya. Kita boleh bicara dari pengusaha dulu ya. Ke Mbak Mega dulu boleh? Boleh. Mbak Mega, ini kan pemerintah baru saja diteken gitu ya, keputusan bahwa nanti di tahun 2026 akan ada skema untuk kenaikan upah minimum provinsi. Tanggapan Mbak Mega seperti apa? Apakah sudah tahu skemanya sebagai pengusaha? Iya. Jadi skema yang kemarin ini kan baru diteken banget ya, memang dari pusat begitu. Kalau dari sisi pengusaha memang kalau yang di tahun lalu itu kan sama rata. Nah, bedanya di tahun ini menyesuaikan daerah-daerahnya. Jadi memang menurut saya ini langkah korektif dari pemerintah yang mana untuk bisa menyeimbangkan antara pekerja dan pengusaha. Karena yang mana kan pasti tiap daerah itu biaya produksi, biaya hidup, dan biaya yang lain-lain pasti berbeda. Jadi mengikuti sesuai dengan daerah itu tersendiri, seperti itu Mbak. Oke, tapi kalau dari biaya produksi begitu ya Mbak Sofi, apakah ini akhirnya berdampak ke keseluruhan biaya operasional ketika nanti harus ada tanggung jawab pengusaha untuk menaikkan gaji karyawan? Tidak terlalu signifikan, kita masih bisa mengambil celah untuk mengambil langkah yang baiknya lebih baik gimana. Oke, jadi memang skema ini kalau menurut Mbak Mega adalah langkah korektif dari tahun lalu yang dipukul rata. Dan Mbak Sofi memang sudah memproyeksikan itu di tahun depan akan menaikkan? Sebenarnya udah mulai kelihatan sih dari setahun ini kalau bakal ada kenaikan UMP itu. Dan memang di kitanya sendiri juga ada progres untuk kenaikan salary di karyawan juga di setiap performa mereka di tiap tahunnya juga sih. Oke, ada pertimbangan-pertimbangan kinerja berarti ya untuk kenaikan ini. Oke.
Baru kita mendengarkan bagaimana suara pekerja di sini diwakilkan oleh Pak Edwin. Pak Edwin, skema ini kan akhirnya ada perhitungan alfa, kemudian bagaimana pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Sebenarnya menurut Pak Edwin sebagai pekerja sudut pandangnya, apakah ini sudah menjawab bagaimana keluhan pekerja selama ini? Itu ya sama aja dari tahun ke tahun. Ada inflasi, pertumbuhan ekonomi. Alfa nih nggak pernah bergerak. Pernah kalau kita pakai alfa 1, sampai 2, tidak akan pernah. Ini yang menyebabkan gaji, kenaikan UMK atau UMP pasti di bawah 10%. Tidak ada, pasti begitu. Lah, kalau ketentuan dari DPko nasional kayak begitu alfanya, pasti akan berpengaruh di bawah. Lah, yang mau sejahtera yang bagaimana gitu loh, ya. Yang mau berkehidupan baik bagaimana. Padahal harga barang itu naiknya bukan setiap tahun, tapi setiap hari, kadang setiap minggu, kadang setiap menit. Coba kita pakai alfa itu di atas 1%, sampai 1,5 lah. Sehingga ada rasa semacam gembira, kabar baru bagi buruh untuk menjadi hidup lebih baik. Kenapa? Karena gaji yang selama diterima, oh ya UMK, UMP naik begitu ya. Loh, dia sudah kerja 10 tahun ke atas loh. Sudah punya anak yang SD, SMP, bahkan SMA. Dengan biaya kayak gitu apa cukup? Apakah menjawab? Ya tidak menjawab. Oke, berarti tidak menjawab ya. Tidak kalau menjawab. dari sudut pandang pekerja. Dari Mbak Mega. Mbak Mega, kalau dari pekerja memang dianggap tidak menjawab kebutuhan nanti ya, setiap tahunnya meningkat, bertambah, angka segitu dianggap tidak relevan begitu ya dengan realita yang dihadapi. Kalau dari sisi pengusaha, ini perhitungan untung ruginya dengan kenaikan upah seperti apa? Sebenarnya adanya UMP ini itu adalah jalan tengah pemerintah yang mana menjembatani kami seorang pengusaha dengan para pekerja. Nah itu jembatan banget yang mana kita biar nggak gampang, maksudnya nggak ngawur gitu loh, nggak ngawur ngasih berapa sih upah yang pantas. Nggak semena-mena dari sudut pandang. Semena-mena. Nah tapi terkadang upah ini kan balik lagi per daerah kan pasti beda-beda karena kebutuhannya seperti apa. Bagi kami itu sebuah sebuah jembatan yang mana biar kita tidak semena-mena untuk membuat nih berapa sih yang pas, yang pantas gitu loh. Iya Mbak Mega, perhitungannya kurang masuk akal menjawab 2026. Kalau dari sisi pengusaha, angka yang ditetapkan pemerintah itu sebenarnya masuk akal nggak sih? Kalau penghitungan masih bukan masuk akal ya, tapi realistis. Oke. Ya, realistis dalam artian realistis berdasarkan daerah. Saya bicaranya tentang daerah. Daerah ini nggak bisa kita samaratakan. Jadi kalau bilang masuk akal, balik lagi masuk akalnya seperti apa? Tadi saya mau kayak Pak Edwin, masuk akalnya seperti apa? Tapi dari sisi kami, mungkin lebihnya adalah UMP-nya nih sekian nih peraturannya. Tapi kita lebih ke base performance aja sih Mbak, kalau dari pengusaha ya. Jadi memang, kalau dari pemerintah seperti ini, patokannya kita lebihnya ke base performance-nya, seperti itu sih. Mbak Sofi, tadi di-mention kan kita sebelum take ini, kita sempat ngobrol. Karena Mbak Sofi ini usahanya di bidang F&B. Ya. Bahan baku itu juga menjadi salah satu pertimbangan ketika nanti harus menghitung secara keseluruhan biaya. Nah, akan seperti apa nanti memproyeksikan gaji karyawan di tahun 2026? Kalau untuk proyeksi tahun 2026 pasti balik lagi melihat di harga bahan baku awal-awal itu tadi ya Mbak. Tapi memang waktu menetapkan harga produk ini dari awal banget, kita memang udah menyesuaikan dengan ibaratnya kayak pendapatan per kapitanya, kota juga. Jadi kita menyesuaikan gimana tidak terlalu low banget, tapi juga tidak terlalu high, tapi kita bisa ambil di segmen middle-nya. Cuma memang arahnya kita tujuannya pengennya ke middle to high gitu. Soalnya kan katanya zaman sekarang sudah nggak ada tuh segmen pasar yang middle, karena middle nanti bakal hangus semua. Katanya bakal adanya cuma low aja, kalau nggak high aja. Katanya gitu kan. Jadi kita memang sasarannya tetap ke middle, tapi arahnya tetap mau ada niatan ke high, tapi tetap fokus ke harga yang affordable. Jadi pertimbangan bahan baku memang sudah kita hitung dari awal kita buka di Mojokerto. Kayak gitu. Pak Edwin, kira-kira skema kayak gimana sih Pak yang seharusnya
saran mungkin ya dari sudut pandang pekerja, skema untuk gaji karyawan kita karena jumlah buruh di Indonesia besar sekali, Pak. Jadi kalau kita mau jujur, ya ditanya begitu jawab aja. Berdasarkan hasil penjualan kami dan hasil pembelian bahan mentah yang kita dapatkan, saya berani menaikkan gaji buruh sekian persen. Jangan dipersulit. Ya, yang sulit permudahlah. Itu lebih enak nantinya bekerja. Ya. Jadi tidak hanya menjawab kebutuhan pekerja, tapi juga mencari solusi untuk pengusaha. Mbak Mega, apa harapannya untuk pemerintah? Oke, harapan dari pemerintah kami sih sebenarnya nggak muluk-muluk ya. Karena ada regulasi ini sebenarnya kita bisa bekerja sama, seperti Pak Edwin tadi bilang, bekerja sama bahwa pengusaha dan pekerja ini tidak bisa dipisahkan. Kami pihak swasta membantu pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan. Jadi minimal kami dipermudah, kami diberikan kebebasan untuk membuat lapangan pekerjaan sebesar-besarnya untuk menyerap SDM. Tapi balik lagi, jangan dibuatkan malah seolah-olah nih ada konflik antara buruh dan pengusaha, pekerja dan pengusaha. Padahal kita perlu penengah nih, gitu lah. Penengahnya adalah pemerintah. Jadi lebih wise dan lebih bisa menguntungkan kedua belah pihak. Mungkin itu. Menguntungkan kedua belah pihak itu poinnya. Mbak Sofi, boleh sekarang singkat aja apa harapannya untuk pemerintah? Mungkin aku mau nambahkan dikit aja dari Mbak Mega. Selain itu tadi, mungkin banyak sebenarnya UMKM yang pengen the next level, bisa jadi entrepreneur yang gede, tapi mungkin untuk masalah legalitas dan lain-lain yang perlu banyak kita tahu, pemerintah untuk mensosialisasikannya lebih lagi gitu aja sih. Oke, jadi memang perlu komunikasi yang jelas ya Pak Edwin, Mbak Sofi dan juga Udah Mbak Mega. sosialisasi, SPJ-nya ada, tapi barangnya nggak ada gitu. Susah gitu ya. Ini suara-suara perwakilan dari masyarakat Jawa Timur ya pemirsa. Jadi ada harapan terkait ketika harus ada tanggung jawab dari pengusaha menaikkan UMP dan ada harapan tingginya kenaikan UMP ini ya harus selaras juga dengan kebutuhan dari masyarakat, juga harus diperhitungkan. Ini masukan, semoga ini bisa menjadi pertimbangan termasuk dari pemerintah provinsi ketika nanti harus menentukan UMP di masing-masing provinsi, benar-benar dipertimbangkan secara keseluruhan dan bisa menguntungkan baik dari pengusaha dan juga dari pekerja. Dari Mojokerto, Belinda Firda, Haris Ramadhani, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.